Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita mendapatkan tugas yang mulia, yaitu sebagai duta Kristus. Kita adalah saksi-saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sepanjang umur hidup kita tidak boleh lupa untuk melakukan apa yang menjadi tugas utama kita sebagai pengikut Kristus, yaitu bersaksi tentang Kristus. Luar biasa, tugas ini sungguh-sungguh tugas mulia. Bahkan sebelum kita melaksanakan tugas ini, Tuhan Yesus Kristus sudah bersabda, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yuda, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hal ini memberitahukan kepada kita pasti bisa melaksanakan tugas layanan sebagai saksi Kristus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita kuasa, yaitu Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita dan memberikan kepada kita semua kapasitas dan kompetensi yang diperlukan sehingga kita dapat melaksanakan tugas sebagai saksinya. Luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Jadi oleh karena itu jangan sampai ada di antara kita lupa melaksanakan tugas layanan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai saksi Kristus, bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Sampai detik ini kita semua pasti mengetahui, mengerti, memahami, dan menyadari masih begitu banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus, atau bahkan ada orang-orang yang salah pengenalannya akan Yesus Kristus. Mereka berusaha menebarkan hal-hal yang tidak benar tentang Yesus kemana-mana dan di mana-mana, hingga kita bisa bertemu banyak orang, bahkan di setiap tempat, di setiap pulau, di setiap provinsi, di setiap negara, banyak orang yang tidak mengenal Yesus, salah pengenalannya akan Yesus Kristus, dan juga tidak sedikit orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar Yesus Kristus. Oleh karena itu, tugas pemberitaan Injil sebagai saksi Kristus, memberitakan Kristus, harus terus-menerus kita lakukan kemanapun dan dimanapun. Nah, tampaknya tidak sedikit orang yang tergerak dan juga terpanggil untuk melakukan itu. Sekalipun demikian, kita juga dipertemukan dengan orang-orang dengan berbagai macam motivasi, dengan berbagai macam maksud dan tujuan ketika mereka melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas atau bersaksi, bercerita, bertutur cerita, menjelaskan siapakah Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita melalui suratnya kepada jemaat Filipi demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Ada orang yang memberitakan Kristus karena perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Filipi pasal 1 ayat 15. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan Injil, untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Nah, penjelasan Paulus ini, tutur cerita Paulus ini memberikan penegasan kepada kita. Memang di antara kita, di antara orang-orang yang memberitakan Injil Yesus Kristus, di antara orang-orang yang bersaksi tentang Kristus, mereka mempunyai motivasi, maksud, dan tujuan yang palsu, yang tidak benar, yang tidak tulus. Tapi juga tidak sedikit orang yang pergi memberitakan Injil, bersaksi tentang Yesus Kristus dengan maksud yang mulia, dengan ketulusan dan di dalam kasih. Mereka memberitakan itu karena keterbebanan, kerinduan supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan ingin semakin banyak orang yang diselamatkan. Nah, sekalipun Paulus menjumpai begitu banyak orang yang bermaksud tidak baik dengan apa yang mereka lakukan, tetapi Kristus Yesus tidak pernah dirugikan untuk maksud dan tujuan yang palsu itu. Bagaimanapun, Paulus menegaskan Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan di sini bahwa Kristus diberitakan dan terus-menerus diberitakan bahkan oleh orang-orang yang membenci Kristus pun sesungguhnya secara tidak langsung akan menimbulkan pertanyaan benarkah, sehingga mereka mencari tahu kebenaran itu. Dan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk
bertutur cerita tentang Yesus Kristus, tapi ingat dengan maksud yang mulia. Mengambil tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada setiap orang, agar mereka beroleh selamat oleh karena iman mereka di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.